Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sina Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH, kembali lagi dengan saya, dan kali ini pada video yang ke-429. Pemirsa SHMH yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang saya hormati dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air. Kalau kita rata-rata itu mendapat arahan atau bimbingan atau didikan dari orang tua itu seperti ini. Jadi orang itu jangan berpikir negatif, jangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Kemudian ya percaya juga kepada orang lain. Saya pikir kultur-kultur atau keadaan-keadaan seperti ini bangun benar dari kecil gitu ya. Namun demikian, dari pengalaman yang ada, termasuk juga era-era sekarang ini, pembangunan kultur-kultur yang mudah percaya akhirnya bergeser menjadi sebuah kelemahan. Manakala apa? Manakala ada pelaku tindak pidana penipuan yang memanfaatkan ini, ya kan? Karena sudah percaya, kita harus berpikir baik, berpikir positif terhadap orang lain, gitu kan. Akhirnya kan apa yang diomongkan oleh orang itu dipercaya oleh kita. Ya karena memang itu sudah dari kecil itu. Nah, termasuk saya juga mengalami seperti itu. Jadi orang kepada orang lain itu harus berpikir baik, jangan berpikir buruk, gitu kan. Nah, itulah semacam seperti itu kan. Nah, kemudian pelaku-pelaku penipuan ini pinter ini kan. Nah, pelaku-pelaku penipuan pinter memanfaatkan, memanipulasi apa gitu kan. Oh, saya adalah ini, kamu harus seperti ini. Yang akhirnya orang ini tergerak, terayu, akhirnya menyerahkan uang, akhirnya menyerahkan barang. Misalnya begini, penipu ini memalsu nasab atau martabat bahwa saya ini adalah keturunan dari orang-orang agung gitu kan, orang-orang agung, orang-orang yang dihormati gitu kan. Kamu kalau ingin hidup enak itu harus berbakti, harus menyerahkan ini, menyerahkan uang. Kamu punya ini ya, punya pekarangan ya, ini harus dikasihkan ke saya supaya nanti saya bangun ini, kamu akan hidupnya akan menjadi lebih enak, akan tentram, akan sejahtera. Kenapa? Karena saya memiliki nasab dan martabat yang agung dari keturunan-keturunan saya. Nah, karena terbujuk terayu dengan adanya rangkaian-rangkaian kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh si pelaku dengan memanfaatkan situasi itu tadi, yang kita tidak boleh berpikir buruk, tidak boleh berpikir jelek terhadap orang lain, akhirnya menyerahkan. Atau juga, ini saya lagi ada kebutuhan ini, Pak, Bu, tolong kamu harus bantu saya, kan gitu kan. Minjemin saya uang 2 miliar, 5 miliar untuk ini, karena saya adalah sedang melakukan hal-hal ini dan nanti akan ada hal yang baik yang akan diterima oleh Anda semua. Ini 5 miliar, akhirnya kasih juga uangnya atau barang. Bisa jadi barang, mobil mewah, rumah, gedung, macam-macam. Inilah kelebihan dari si pelaku-pelaku ini. Nah, itu diatur dan itu merupakan tindak pidana dalam KUHP lama, dan itu diatur di dalam pasal 378. Bunyinya adalah seperti ini. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, ini unsur-unsurnya seperti ini. Barang siapa dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bisa jadi
untuk menguntungkan dirinya sendiri yang si pelaku ini atau orang lain di balik pelaku, mungkin pimpinannya atau tokoh-tokoh lain kan gitu kan. Nah, secara melawan hukum sebetulnya ini tidak mungkin yang diomongkan itu tidak benar. Ada niatan jahat di dalamnya, ada niatan tidak benar di dalamnya. Itu masuk kategori melawan hukum di dalam unsur pasal 378 KUHP lama. Bagaimana caranya? Dengan memakai nama palsu. Misalnya namanya Jono jadi Jenny misalnya gitu kan. Atau siapa jadi siapa, itu kan dimirip-miripkan. Atau martabat palsu. Martabat itu adalah sesuatu hal yang semestinya dihormati secara etis. Itu tadi, bahasa saya bisa jadi nasab, bisa jadi martabat, karena memang keturunan dari orang-orang yang baik, orang-orang agung, maka semestinya secara etika dihormati. Nah, ini dimanfaatkan, dipalsukan oleh yang bersama. Sebetulnya tidak bernasab yang baik, yang sesuai dengan yang diomongkan, tidak memiliki martabat yang seperti yang diomongkan, namun disampaikan dengan tipu muslihat. Dengan tipu muslihat ini caranya macam-macam, bisa dengan ngomong, bisa dengan apapun, bisa dengan tipu muslihat biasanya dirangkai dengan rangkaian kebohongan. Itu rangkaian kebohongan. Saya adalah A, keturunan dari ini. Kamu kalau ingin hidup enak harus berbakti, memberikan ini kepada saya, uang tiap bulan sekian. Rumahmu yang sana, tanahmu harus diberikan ke saya untuk saya bangunin. Nanti kamu akan hidupnya enak dan sebagainya, akan mendapatkan keuntungan apa kan gitu kan. Nah, dengan adanya omongan rangkaian kata-kata bohong yang termasuk martabat palsu itu, akhirnya orang-orang itu tergerak. Yang dimaksud tergerak adalah terayu, ingin memberikan. Akhirnya dia mau memberikan, terayu, oh ya nanti supaya kita enak dan sebagainya, ngasih dia. Entah uang, entah barang, entah tanah, entah gedung, entah mobil, atau fasilitas yang lain. Memberikan kepada si pelaku. Oleh si pelaku ini untuk apa? Baik untuk keuntungan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain sesuai pasal 378. Supaya memberi hutang, itu tadi minjemin hutang 5 miliar atau menghapuskan piutang. Udahlah, kamu kan tahu martabat saya, kamu tahu kan garis keturunan darah saya. Jadi karena kemarin saya pinjam uang 1 miliar kepada kamu, itu dianggap lunas. Biar kamu nanti enak hidupnya, kalau enggak kamu akan sengsara terus hidupnya, katakanlah seperti itu. Akhirnya udahlah, biar saya hidupnya nggak sengsara, biar saya hidupnya enak sesuai omongannya bapak itu, karena dia adalah keturunan dari garis yang bagus, garis yang agung, maka udahlah dianggap lunas. Nah, ini yang menghapuskan piutang. Nah, ini diancam dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Kalau orang mengatakan kok ringan sekali ya, menipu sekian miliar, kemudian menipu puluhan miliar, ratusan miliar, ancaman hukumannya 4 tahun. Kayaknya kita kerja 4 tahun itu belum tentu dapat punya tabungan 1 miliar, apalagi 1 miliar. 1/4 miliar aja belum tentu kan, 1/4 miliar itu. Belum tentu kita kerja 4 tahun punya tabungan yang bisa utuh gitulah 1/4 miliar. Walaupun mungkin banyak ya juga, tapi rata-rata kayaknya ya kalau termasuk saya juga susah untuk nabung gitu kan. 4 tahun itu kan dapat 10 miliar itu kan, enak sekali. Nah, akhirnya kan seolah-olah kayak tidak imbang gitu kan. Nah, jadi intinya adalah penipuan adalah menyampaikan sesuatu hal yang bohong, tipu muslihat, yang akhirnya agar orang lain berikan suatu barang, uang, mobil, dan sebagainya kepada si pelaku. Dan ini sangat banyak kasusnya. Di mana-mana itu banyak. Di mana-mana kantor polisi itu mendominasi kasus penipuan. Nah, menurut saya kenapa kok ini terjadi? Karena memang terciptanya pembangunan kultur kita untuk percaya, mudah percaya, iba, menolong kepada seseorang orang lain yang akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku yang lihai ini. Mulai memalsu nama, memalsu martabat, memalsu nasab, memalsu sebagai pengusaha, mengaku sebagai pejabat, menipu punya investasi, menipu tentang
apa namanya ya, termasuk investasi bohong, kadang juga tentang punya perusahaan ini, perusahaan itu, di bidang ini, bidang itu, punya kapal misalnya kayak gitu kan. Ya intinya semuanya kebohongan agar orang lain mau ngasih duit gitu kan, ngasih duit, ngasih barang. Kalau kembali lagi ke ancaman yang pendek, sebetulnya ini karena ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ya, 8 tahun 2010, sehingga bisa juga dikenakan dengan tindak pidana pencucian uang. Sebab apa? Di dalam pasal 2 huruf Z, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Nah, sehingga bisa dirangkapkan. Kalau orang-orang ngomong itu semacam pasal berlapis gitu ya ngomongnya kan. Jadi dikenakan KUHP TPPU, juga dikenakan juga dengan KUHP 378 dan dikenakan juga dengan TPPU-nya, itu bisa. Kemudian zaman sudah modern, ada media sosial dan sebagainya. Namun demikian, di dalam Undang-Undang UU ITE atau Undang-Undang 11 tahun 2008 di pasal 28, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Di sini ada kata-kata konsumen itu ya, jadi seolah-olah kayak apa ya, kayak terbatas pada posisi produk iklan gitu kan, pada produk iklan dalam transaksi elektronik. Jadi kayak iklan yang bohong gitu kan, kayak iklan yang bohong. Jadi lebih luas di 378 KUHP menurut saya daripada di pasal 28 larangannya. Kemudian pidananya ada di pasal 45 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Cuman ancamannya lebih tinggi, hanya lebih kecil. Ini kan ada kata-kata konsumen, jadi menurut saya kayak iklan. Dan dari saya kepada seluruh pemirsa SAMH, saya pikir kita harus hati-hati. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir baik kepada orang, tapi harus lebih hati-hati, lebih waspada, harus cek dan cross-check apabila kita ketemu dengan pelaku-pelaku yang seperti melakukan hal-hal tipu muslihat seperti yang saya sampaikan di atas, karena akan mengakibatkan kerugian dan kerugiannya besar sekali untuk kita. Dan faktanya untuk perkara penipuan adalah perkara yang paling banyak terjadi di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata salah, kata keliru yang saya ucapkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton terus video SAMH dari awal sampai akhir. Salam SAMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.